menurut gue nih ya, sinema atau perfilman Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya. Iya betul. Yuk. Lagi bagus-bagusnya. Sore, Jumbo tuh diajar tuh. Iya, kok bisa-bisanya ada project yang tidak ada parameternya. Nggak banyak yang, kan kita kan udah disuguhin animasi-animasi bagus gitu. Terus pas disuguhin animasi yang agak kurang secara gambarnya dan segala macamnya jadi lucu. Jelek, jangan agak kurang. Ya udah jujur aja. Gak apa-apa. Ya udah jelek. Backing-nya Deddy Corbuzier. Awalnya kan katanya diakuin tuh lama-lama nih mulai cuci tangan sendiri-sendiri, animatornya cuci tangan juga, yang dananya cuci tangan. Jadi semuanya pada nggak mau terlibat jadinya kelihatannya. Menurut gua nggak mungkin selamanya kita menganggap sebuah permasalahan dan kasus itu kalau nggak suka diem aja. Iya, sama kayak pemerintah. Kalau kita nggak suka diem aja nggak bisa. Nggak gitu bisa, nggak suka diem aja tuh nggak bisa menurut gua. Kalau emang itu dia dirasa tidak layak dan tidak pada tempatnya, emang harusnya dilawan gitu. Keberlangsungan film Indonesia tuh sebenarnya penanggung jawabnya tuh gua. Karena mau ditayangin di mana lagi, gitu. Kepercayaan penonton itu lagi bagus-bagusnya pengen datang ke bioskop. Kenapa mesti gua rusak ya? Gak semua film bisa tayang di 21. Jadi kalau gue lebih marah sama kok 21 gitu sih gitu loh. Gak ngerasa sebagai bagian dari industri film Indonesia. Padahal lo tolak ukurnya dan satu-satunya channel yang bisa buat banyak penonton dan sineas untuk mengukur apakah mereka layak atau tidak layak. Tapi kan baik pemerintah emang gampang masukin film ke bioskop. Beberapa film-film dulu kan yang kalau misalnya film nasionalis kan gak diakui bioskop pemerintah. Emang itu beneran dana pemerintah? Jangan sembarangan loh. Awalnya kan dia backingan kita cuma Deddy Corbuzier. Tadi kuat kan jadi cuma. Ini udah gak ada yang putih, bajunya hitam semua. Ya kan bisa ngobrol tadi kalau misalnya baju. Iya, tapi enggak. Emang ini kita menandakan bahwa dress code emang hitam. Kita kan ini banget, Norwegian metal. Norwegian metal. Lo gak ngerti lo. Ini maksudnya kita tuh berkabung. Kenapa? Kosan pemerintah 50 juta. Ngekos gimana tuh? Tapi itu DPR kan? DPR. Bukan pemerintah dong. Bodo amat. Sama. Itu rakyat juga masalahnya. Yang aku bukan rakyat. Emang beda ya pemerintah sama DPR? Sama lah. Beda, dia kan gak merintah. Dia emang ngabisin duit tuh. Dia kan duduk jajan baik. Dia kan gak merintah, Bon, tugasnya. Emang lo pernah lihat DPR merintah? Lo pernah diperintah sama DPR? Siapa? Gak pernah. Ngomong aja. Gak usah disudutkan. Ini tempatnya. Ini platform ini gak terlalu kuat secara hukum. Backingannya, Bon. Backingannya. Bocok-bocok keker. Kenapa ngomongin gym cuma? Aderai. Iya gak? Canggih fit. Adi Seganda. Itu semua backingan. Deddy Corbuzier. Tenang aja. Ngomongin aja. Di mata hukum kan kurus-kurus. Enggak. Nih, untuk pertama kalinya kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu jatuhnya. Aktor One for All. All for All atau One for All sih? Syutingnya seru kan? Merdeka One for All. Seru syutingnya. Iya, bagus ya. Seru syutingnya. Apa namanya? Terkonsep. 6,7 miliar itu dapat berapa miliarnya? 2000. Kita buka gudang, kelewangnya hilang. Tapi ada kelewang sih di situ. Tapi nonton nggak? Nggak mau. Tapi kan banyak juga yang Terus liweran. nonton. Apa namanya, banyak yang videoin terus di-upload. Berapa sih penontonnya sekarang total? 1.500. Serius tuh? 1.500. Udah turun tuh berarti? Apa? Dari bioskop. Oh, udah turun. Di beberapa bioskop udah mulai turun. Udah mulai turun. Katanya tanggal Jadi nonton 14. gini nih. Udah mulai. 1.500 mah nggak naik-naik sebenarnya. Kok udah mulai turun? Enggak, tanggal 14 kan di Anjing, gue bioskop. Star Syndrome 50.000 penontonnya cuma 3 hari. Ini kenapa 1.500? Jadinya masih ada. Tapi banyak tau yang ininya 14 dia upload di bioskop. Tanggal 15 mulai turun beberapa layar. Tanggal 16 udah mulai turun semua. Cuma di daerah-daerah doang yang masih ada. Di daerah-daerah? Di DKI Jakarta, dari Bodetabek nggak ada, full nggak ada. Kalau kata Rindra Dana, ayo teman-teman penyintas. Jadi kayak penyakit nonton penyintas. Tapi lucu banget sih, emang lucu banget. Kalau ngeliat ininya, ngeliat apa namanya? Enggak, yang lucu apanya nih? Filmnya atau yang komen? Filmnya. Lucu gimana? Nggak banyak yang, kan kita kan udah disuguhin animasi-animasi bagus gitu. Terus pas disuguhin animasi yang
agak kurang secara gambarnya dan segala macamnya jadi lucu. Jelek, jangan agak kurang. Ya udah jujur aja. Gak apa-apa. Ya udah Ini jelek. backingannya Deddy Corbuzier. Bilang aja jelek. Bilang aja jelek. Jelek itu Ya. jadi kelihatan lucu. Oh maksudnya karena Padahal Pat- ekspektasi rendah, justru itu di kan- bawah lagi. kan komedi kan patah asumsi. Jadi jelek sih, gue tahu jelek. Lah jelek banget. Iya gitu jelek banget ternyata ya. Kita belum nonton. Iya. Gak. Tahu nggak ini informasi yang baru? Apa? Kita akan bikin sequel. Oh iya dia mau bikin. Melunjak, bocah Mau melunjak. bikin 2 di tiap tahun ada yang mau bikin tiap tahun. Enggak, tapi gini, lu kenapa nggak nonton? Hah? Kenapa nggak nonton? Oke, itu jawaban yang bagus sekali ya. Walaupun gak ngejawab sih. Enggak, kenapa lo nggak nonton? Buat apa? Mending 40.000 gue beli sushi. Iya, susunya yang ternyata gede lagi. Nggak, kalau lo kenapa nggak nonton? Dan nonton karena nggak mau ini aja, nggak mau ya itu buang 40.000 coba buat nonton itu. Karena udah pasti FYP kok. Udah pasti ada yang ngerekam, percaya aja. Bener banyak ternyata. Bener banyak, berdasarkan keyakinan aja itu mah. Kalau gue nggak mau nonton karena nggak mau, gue anggap menonton itu mendukung soalnya. Walaupun ada yang nonton, cuman untuk ngasih review jelek. Iya. Ya kan? Ada nih kayak gitu kan ya. Untuk cuman bisa nertawain secara real gitu loh. Yang ngetawain orang tolol lah. Iya. Tapi kalau itu kan sampai sekarang kan lu pernah menelusuri nggak siapa sih orang itu sebenarnya? Orang mana? Orang Yang bikin. Yang bikin siapa coba? Bapak One for All. Yang mukanya mirip Pak Jokowi campur Luhut ya. Iya. Ini nih mukanya nih. Edit yang bener lu. Nih. Enggak, dia edit apa nih? Orangnya apa Pak Jokowi sama Pak Luhut dijadiin satu? Oh, udah ini Pak Jokowi, ini Pak Luhut. Iya. Tapi itu kan orang out of nowhere, nggak pernah kelihatan di perfilman, tiba-tiba Ya. tiba-tiba nongol, tiba-tiba bikin heboh, gitu kan. Dapat slot di 21 tuh nggak gampang tau. Karena gua waktu bikin film di Star Syndrome itu butuh waktu lama banget sampai akhirnya dapat slot tayang. Ini kayak anjing gampang banget. Maksud gua proyek 6,7 miliar, terus tiba-tiba dapat slot tayang di 21 itu menurut gua juga sebuah bentuk pertanyaan yang besar. Kenapa? Iya, siapa yang nembusin sih, siapa yang lolosin. Benar. Tapi kan baik pemerintah emang gampang masukin film ke bioskop. Beberapa film-film dulu kan yang kalau misalnya film nasionalis Kan nggak masuk ke diakui bioskop sama pemerintah. gampang. Emang itu beneran dana pemerintah? Jangan Nah. sembarangan loh. Awalnya kan dia Backingan kita cuma Deddy Corbuzier. Tadi kuat kan jadi cuma. Kok turun soalnya nih. Awalnya kan katanya diakuin. Awalnya diakuin tuh lama-lama nih mulai cuci tangan sendiri-sendiri. Animatornya cuci tangan juga. Yang danain cuci tangan. Jadi semuanya pada gak mau terlibat jadinya kelihatannya. Jadi emang kamu yang danain? Apaan sih bukan? Lu tangan dia cuma dukung, gak ada Gak ada yang bener-bener tahu ya? Gak ada yang benar-benar tahu jadinya. Gak tahu pada ngeles Tapi semua. mungkin ini kali penonton ada yang tahu ya cek kayak yang nonton ratusan ribu deh. Coba komen. Seru tapi 1.500. Banyakan YouTube kita kayaknya. Kalau di share-share mah. Tapi gua curiga sebenarnya. curiganya. Kehebohan One for All ini, All for One atau One for All sih gue One for all, one for all. tetap untuk semua. tetap ngerasa bahwa ini di-create kehebohannya buat pengalihan isu tau. Nah, isu. Iya, Isu yang mana? harga telur naik. Enggak ya. Cabe. Enggak juga. Terlalu sepele bikin Indonesia heboh cuma buat telur naik doang mah. Tol BSD juga naik 1.000 kemarin. Nah itu. Tol BSD. Masa gara-gara tol naik 1.000? Tapi gak make sense itu 6,7 miliar buat bikin animasi itu gak. Harusnya 30-40an untuk bikin animasi bagus. Anjing, expert. Sineas. SMN. Nah yang bikin Naruto siapa? Nggak tahu. Nggak, Jumbo tuh berapa ya? Orang Arab tau yang bikin Naruto. Dia Naruto. Oh, di Naruto. Kalau Naruba, nggak bisa tuh. Beda, Naruto. Masih orang Arab juga. Beda. Oh. Naro Z tuh baru. Beda. Orang Amerika. Apa bedanya sih? Sama orang Amerika Z aja. Nggak, Jumbo tuh berapa ya? Soalnya One Piece aja dengan
nggak bisa head to head sih, tapi dengan satu episode yang memang wah banget. Berapa? Itu 1,4 miliar. Tapi kan dia live action, bukan animasi. Iya, One Piece dua bukan. dimensi. One Piece yang mana? Iya, One Piece kartun anime. Dua dimensi. 2 dimensi itu. Oh itu 3D. Dia Cuman kan 3D-nya beli. Jumbo di atas seban, Jumbo. Di atas 10. Di atas 10. Di atas 10. 10M. Terus 5 tahun juga kan, dia lama banget itu. Ini 2 bulan setengah. Buru-buru banget. Terus kayak belum jadi nih kayak udah nih udah ditampilin nih. Udah dah. Ya udah enggak apa-apa. Belum kelar rendernya, belum kelar. Rendernya belum kelar di-upload. Aneh bener. Banyak yang nge-frame juga di bioskop. Banyak yang ini kan, banyak yang upload. Jadi misalnya ada gerak apa nih kamera gerak. Terus pada pokoknya tuh kayak nggak jelas gitu, gerak-gerak nggak jelas gitu ketimpangannya, banyak yang nge-frame. Aneh banget itu. Iya. Nah, kalau gue tetap menganggap bahwa ini pengalian isu. Pengalian isu. Sama ngeditnya dicapcut. Karena maksud gue gila loh menurut gue nih ya, sinema atau perfilman Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya. Iya betul. Yuk. Lagi bagus-bagusnya. Sore Jumbo tuh diajar tuh. Iya, maksud kok bisa-bisanya ada project yang tidak ada parameternya, yang nggak ada acuannya gitu loh. Mesti kayak apa, mesti ngejar siapa gitu. Kayak ya aneh aja menurut gua gitu, nggak mungkin gitu kalau ini bener-bener sineas yang bikin. Betul. Ya kayak ada kromboloni, ada pastry lain, ada tai. Kok tai? Jangan ditaruh di tempat makan dong. Ada tai. Ya, maksudnya mereka punya orang yang akurasi lah gitu, bisa apa enggaknya gitu kan. Bukan cuma sekedar kurator sih menurut gua. Kalau perlu sineas kayaknya nggak perlu kurator deh. Siapa tahu di antara semua itu ada yang bilang bagus. Di antara semua orang. Enggak. Lo komik nih, lo komik gitu ya. Lo pasti kan punya referensi dong, punya standar. Lo pengen terjun ke dunia stand up gitu kan ya. Nah, kalau lo bener-bener komika, kan lo punya referensi dan standar. Sehingga kalau pengen tampil pecah, lo tahu kayak gimana. Lo tahu ini materi ini culun gak ya? Lu pasti punya pertimbangan sendiri walaupun gak kombut. Pasti ada. Iya. Pasti ada. Kenapa? Karena lo udah tahu yang beredar apa. Kalau misalnya kayak, misalnya ini, dia mau bertarung nih di Suci gitu ya. Lihat dong yang juara kayak gimana. Tuh. Materinya, Arif Brata. Tiba-tiba dia ada. Masa iya sih ada orang yang tiba-tiba ikut kompetisi stand up yang gak punya standar bahwa itu yang bisa jadi juara gitu. Maksudnya kan kalau misalnya dia benar-benar komika gitu, dia akan ngukur bahwa siapa nih yang sebenarnya harus jadiin acuan kalau pengen jadi juara. Atau memang dia gak sadar dia sineas, dia si Bocah bangsat emang. Soalnya emang benar-benar gak tahu diri kan, kan banyak yang kritik terus si sutradaranya bilang ya udah kritik-kritik aja, kita mah berkarya, kalian juga jadi viral kan. Diserang lagi tuh dia, nggak tahu diri goblok sampai hilang IG-nya. Cepat Bapak-bapak hilang lagi, bapak-bapak bikin hilang IG-nya. Hilang IG-nya yang sutradara. Tinggal yang save dong ya mah. Banyak pekerjaan dia sebenarnya, apa sih pekerjaannya? Tapi gue tetap bingung kenapa tuh naikin. Iya, gue tetap ngerasa kayaknya 6,7 miliar udah termasuk ini deh, membungkam budget suntik SS1. Budget suntik. Jadi kayak nggak apa-apa nih, kosong nih, setara 1 juta. Ikan dia kan mempertaruhkan. Iya, bangku kosong. Iya, nama SS1. Loss opportunity dong. Ya, loss profit. Betul. Maksud gue kok berani gitu loh. Kok kayak lo misalnya nih, lo punya rumah makan lah gitu ya. Lo punya rumah makan Padang gitu. Terus tiba-tiba saya titip dagangan ya. Tai. Tadi udah di toko kue, kok kenapa di nasi Padang tuh bilang ini jangan dibawa. Di antara jajanan piring-piring ada tai di sini. Saya nggak ditaruh di etalase kok, di meja aja. Ini kan kerupuk kulit, ini tai. Makanya ada satu orang yang ini unik nih, gitu mungkin kejadiannya One for All ini. Ini bagus ini. Bukan, orang itu bisa ngomong unik. Lo sebagai pemilik rumah makan Padangnya, boleh juga nih buat kontroversi. Kan nggak mungkin. Bener ya. Ya kan? Ada di nasi Padang. Tai. Bukan nonton dulu aja.
Tuh kan. Tapi dicicip. Tapi dicicip. Tapi gak apa-apa deh, taruh dulu tai deh, gak apa-apa, coba ya. Ya, karena semua orang yang nonton tuh tahu ini jelek banget. Makanya kumparan masuk, Indra Dana masuk. Jadi pas keluar, ya teman-teman ini ekspektasinya pas sih. Gitu-gitu. Enggak. Kok lu mau ngizinin orang jualan tai? Oh, Coba gue tanya sama lo. Dari pihak, ya kalau misalnya dia, nih kita ada 3M nih, tapi lu taruh tai, oke kita Tai, gak apa-apa tai. Ada pembeli kayak, ada tai ya biarin gue udah profit gitu. Iya, gue udah untung buat 5 tahun. Iya. Bisa jadi disuntik. Jadi lu menganggap 21 tuh bisa dibeli? Bisa, Ini backingan kita udah di Kobus ya, tenang aja. Canggih. Tapi kan kita bisa sewa XX1, bangku XX1 sebenarnya kalau kita mau Tapi bikin kan acara-acara. iya betul. Tapi kan untuk private dong, bukan untuk publik. Ngerti gak maksudnya? Buat publik ya kan? Enggak. Enggak, biasanya kalau private tuh kayak agak Misalnya nih, gue pengen ngajak karyawan nih. Yuk kita nonton bareng 21. Gue telepon. Gue butuh yang ini dikosongin, itu bisa. Enggak lah. Nah kalau dia kosongin se-Indonesia nih. Tanggal 14 aja sumpah. Gue inget gue tuh bisa yang kayak misalnya lu punya ada anak kuliahan bikin film mau ditayangin di bioskop bisa kita beli bangkunya. buat tayangin Iya, film kita tapi kan itu kan berarti tidak untuk publik, ngerti gak lo? Nah dia Udah buat publik. udah bayar. Dia buat publik. Si yang bikin filmnya bayar. Emang kayak gini nih. Ini kan sewa itu. kalau yang tadi itu dia datang ke Dan tidak ada tuh kemudian lo cari di MTix filmnya ada tuh gak ada. Iya. Jadi kayak ini rumah makan. Tolol dia nih minta nama yang ini nih. Pelan-pelan, Pak. Udah Saya dari tolong. pihak seksual harus tahu. Ampun. Ibarat nih kalau yang tadi yang anak kuliahan Pakai nasi padang. itu coba pakai nasi warung padang. nasi padangnya di charter udah nggak boleh ada pembeli Kecuali Gitu. dari pihak kita yang dari beli. pihak. Nah, kalau Dan yang lo one for bilangnya all, tutup. tutup. Tapi Nah, buat ini kan- kerabat buka. Nah kalau one for all tuh ya itu tadi tetap dibuka, tetap orang pelanggan datang, cuman ada tadi. Paham. Gitu. Lo ngerti emang lo. Giliran tai ngerti. Giliran tai nggak ngerti. Analogi kita emang paling bagus buat kasus ini. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa berarti emang bisa ya? Gue setau gue nggak bisa dah slot SS1 itu dibeli. Apa sih yang nggak bisa ini? Nah sedap. Apalagi selain itu coba. Apalagi kan itu apa sih yang nggak bisa apalagi selain itu? Selain Apa aja bisa dibeli, baju. Di negeri ini semuanya bisa dibeli. Iya. Semuanya bisa sopan. Tai aja bisa buat pupu. Iya, buat pupuk. Ya, Bisa. Nah, tapi gue tetap menganggap itu buat isu. Isunya pada sih Indonesia yang lagi naik. Ini judol, orang yang ngegocek admin judol ditangkap polisi. Itu kemana gue baru tahu. Jadi malah ngerugiin bandarnya. Gue baru tahu ini. Jadi Harusnya kan bandarnya yang hilang ya. ada 5 pemuda dilaporin ngerugiin bandar. Terus? Ya udah, 5-5-nya ditangkap tapi nggak tahu yang laporin siapa, katanya Pertanyaannya kan siapa yang lapor? Terus kenapa polisi memihak bandar? Itu judi online. Judi online. Apa nama situsnya? Nggak tahu. Tapi kasusnya kan banyak situsnya banyak kepecah-pecah kan. Kasusnya kekecilan buat ditutup pakai jumbo. Pakai Unyil. Iya. Apalagi deh selain itu deh. Kayaknya enggak deh. Itu enggak ini deh. Karena kayaknya Mungkin tambang gua nggak tahu kalau tambang. Tapi beberapa part tuh ada yang bilang one for all untuk nutupin ini. jual gitu. pulau. Jual pulau. Jual pulau, bisa jual pulau. apa jual tuh? Ini Pulau Seribu. Pulau 1000. Pulaunya mas, pulau. Pulaunya 1000 ah. Pulau. Pulaunya. Bukan Pulau 1000 apa ya? Pokoknya beberapa pulau mau dijual lah pokoknya. Di daerah Maluku. Iya mau dijual. Ya bukan 10.000 dong kalau di Maluku mah. Udah ada. 900. Pulau 900 simpel banget sih pemikiran lu. Tapi ada pulau yang mau dijual. Selain yang kemarin tuh yang apa? Yang kemarin yang sebelumnya? Apa sih? Oh, kalau itu yang di Aceh. Ya, di Aceh kan rebutan tuh. Ya. Nah, ada juga yang antara Sumatera Utara di sama daerah Aceh, kan? timur gue lupa. Terus ada yang bilang daripada nggak kepake, pemerintah gitu ngomong sembarangan dah. Daripada nggak kepake, Ya pakai. ya pakai. Ya pakai. Monyet. Kalau pati gede nggak? Pati nggak? Pati gede cuman kan nggak bisa ketutup akhirnya, tetap meledak.
Dan Pati juga ini waktu demo ada yang meninggal satu. orang yang meninggal. Ada yang meninggal. Wah ketutup tuh berarti gue sama One for All tuh. Enggak juga. Yang lucunya Bupati Pati masuk pakai tank. Anjing pakai tank. Terus dia mau nongol minta maaf. Nongol dikit ditembak. Anjing akurasinya kuat. Tembak pakai sendal. Bagus-bagus warga lempar. Akurasinya tepat. Itu kan atlet sendal nasional. Ada senang. U23. Ada umurnya sih. Mungkin ada di daerah-daerah Pati itu di rumah tuh ada yang target. Terus orang megang sendal gini buat demo besok. Dilatih. Kayak kalau misalnya kalau film-film kerajaan zaman dulu gitu kan yang ternyata musuhnya jauh lebih kuat, dia dilatih pakai apa gitu, punya tombak, bikin parit gitu. Iya. Sendal. Sponsor gede, Swallow. Ada sponsornya. Misalkan anak dudel kan sponsornya snowboard. Yang paling gede apa deh? Yang paling gede Ijazah Jokowi kayaknya paling gede ya. Udah lewat tapi dari kan masih jalan kasusnya. Tapi udah males ya. Iya udah lewat. Udah capek. Bocahnya juga udah sakit. Udah biarin aja gitu. Adanya yang baru-baru ini tuh yang gaji DPRD naik. Oh ini baru. Iya. Baru tapi. Naik gara-gara gak dikasih rumah dinas. Kebanyakan isu buat Indonesia nih. Iya. Nah, berarti kan kalau misalnya naiknya sekarang, buntutnya pas banget One for All dong harusnya. Wih. Buntut bukan. Enggak. Tapi kan si DPR naik nih udah selepas huru hara One for All. Ya maksud gue Indonesia tuh kebanyakan isu. Kita kayak gini. Gue itu tuh ada satu influencer di Jogja yang kemudian dia kebetulan ya salah satu penggiat sineas lah gitu ya. Dia nulis tuh di story-nya, kebetulan kita follow-followan gitu kan. Dia bilang, udahlah stop masalahin One for All gitu. Lihat tuh Pati gitu. Ini cuma pengalihan isu loh gitu. Sama kemarin begitu di titik kumpul si Ernest ngomong, ngapain sih kayak gitu dibahas itu hal yang gak penting banget sebenarnya gitu loh. Jadi ada hal yang kayaknya nih emang seolah-olah ini terlalu gak penting untuk dibahas tapi akhirnya kita rame. Iya. Sebenarnya kan gak penting untuk dibahas ya, tapi kita rame. Tapi kan buah dari masalah Pati itu karena memang pajak PBB dinaikin 250%. Ada tuh. Dan ternyata ada juga yang 300 dan 1000% di beberapa daerah. Oh iya? Yo, jadi 10 kali lipat kan kalau 1000%. Di beberapa daerah itu maksudnya di Pati juga? Bukan di Pati. Di mana? Di daerah lain, gue baca berita. Pati 2. Hah? Pati murah. Pati Lagadang. Daerah mana ya? Gue baca berita tapi simpang siur sih. Kan ada Pati, ada Pat J, ada Pat K, Pat L. Ada Patkai. Dari mana lu tahu nggak? Nah yang bener dong, lu jangan bawa-bawa. Iya. Baru tahu dari lu lihat dari mana? Gue memang nyebar hoax, ngapa emang? Dagingan kita cuma Deddy Kobuser. Tapi perasaan kuat deh otoritasnya, kenapa jadi kayak lemah gitu. Tergantung isu. Tapi nutupin isunya kerasa sih dia. Tapi memang isunya banyak banget kayak suara burung di royaltiin. Oh iya itu emang tuh keuntungannya mau dikasih ke siapa sih? Nah buat beli. Kalau kayak ngomongin royalti gitu ya. Kan corong-corong yang berisiknya kan kelihatan tuh kayak LMKN, pemerintah. Terus itu kan emang kelihatan corong-corongnya gitu. Yeah. Nah kalau itu menurut gua antara bahwa itu isu pengalihan atau emang sebenarnya emang tetap ada masalah di situ emang sebenarnya yang kemudian makin tajam masalahnya karena semua misalnya wartawan yang pencari-pencari berita tuh kayak sibuk nyari gitu celah apalagi kemudian yang bisa dikomersialisasikan jadi berita. Yo. Gitu loh. Makanya makin aneh-aneh tuh kan yang kemudian suara burung ya lo pakai suara alam pun lo kan ke royalti gitu kan ya. Oh iya yang hujan sejam. Suara hujan sejam. Nah maksudnya kalau itu kan kayaknya pernyataannya memang bisa dikutip gitu. Dan mungkin emang semua wartawan karena tahu ini isu panas gitu bisa naikin insight dan segala macam dikulik terus. Dikulik terus dan yang isu-isu panas tentang kenegaraan udah dibayar. Maksudnya? Kan ada beberapa isu pemerintah tuh yang anjing panas juga sih. Yaudah yuk kita aja. Tapi kan lanjutin. Jadi Kobuser. Dia gak ngebantu. Kan bisa di-cut.
Iya. Ya jadi pas kitanya dikat Pas aja dong. dikat. Jadi pemerintah. kan bisa dikat, jadi di crop di sini. Kita ngomongin yang lain, ngomongin Naruto, One Piece. Iya kan media bisa dibayar kan untuk nutupin banyak hal. Makanya kayak misalkan tanda tangan perpanjangan itu ditutupnya sama kopi siapa? Lu tau gak jam Seiko yang Naruto? Oh, begitu kan. Tahu nggak? Itu gila tuh lagi. Lu di YouTube kan diupload sendiri. Nama dia Jupri Beropini. Opini Jupri namanya. Diganti Diupload segmen sendiri lu. Iya, bikin. YouTube Short lu diupload di YouTube Short. Jupri Beropini. Jadi gimana jam tangan Naruto? Terlalu banyak ini apa? Terlalu banyak isu negara ini. Terlalu banyak yang ini juga apa? Yang Sri Mulyani ngomong pajak sama dengan zakat. Yuyu. Nah, itu kan juga kontroversial kan. Sama ini juga gaji DPR nggak kena pajak. Oh iya itu. Kontroversial juga tuh. Pada sembarangan bener ya? Serampang-serampang. Ngaturnya bagaimana nih kehidupan? Gak dipikirin. Banyak sih kayak, tapi kan on for all juga satu-satu tuh animasinya jelek. Baru selang seminggu kita tahu itu 6,7, selang seminggu kita tahu ada pemerintah, selang seminggu pemerintah kata nggak terlibat, selang minggu gini-gini. Jadi panjang gitu emang ada yang ditutupin. Iya. Gorengannya panjang ya? Gorengannya panjang. Jadi kayak bakwan dari sini sampai Batam. Ya terus belum lagi yang tiba-tiba isu yang kemudian siapa yang orang mana yang bilang bahwa itu asetnya dia belum dibayar? Oh ini ya orang negeri yang dibilang saya bikin animasinya mereka nggak bilang. Nggak bilang. Bikin animasi ini nggak pakai profit, dia pakai buat profit dan saya belum dibayar gitu. Ya, kan soal itu asetnya dia kan? Asetnya dia ya. Iya makin panjang itunya jadinya. Ada yang ditutupin. Kehidupan. Dan juga kan banyak yang bandingin Indonesia sama luar negeri. Terus ada juga gue nggak tahu buzzer brengsek. Ya udah mending pindah aja, ngapain lu di Indonesia, lah kocak. Maksudnya kan bandingin tuh biar pemerintah tuh introspeksi. Oh iya ya, negara ini begini. Iya, ada satu pernyataan yang gue gak setuju sebenarnya. Dan salah satu influencer yang gue kagumi lagi. Dia ngomong gini bahwa gak usah ngehujat. Kalau emang gak suka ya udah gak usah nonton. Benar. Poinnya tuh sebenarnya bukan di situ loh. Problemnya adalah ada sebuah industri yang lagi dibangun dengan sangat baik dan apik oleh teman-teman yang emang cinta di industri itu, gitu kan. Terus tiba-tiba ada tai dimasukin ke sana dengan gak mudah loh buat Jumbo menggeser film horor yang menurut gua juga salah satu upaya. Itu kan kayak pergerakan nasional yang pengen supaya rekor penjualan film terbaik di Indonesia itu adalah film yang bermutu. Kan pengennya gitu kan kesana. Kan kayak ada gerakan yang menganggap bahwa kalau bisa ini deh yang jadi nomor satu, jangan yang itu gitu ya. Artinya kan ada upaya untuk mengkurasi dan mengkoreksi jejak rekam yang masa lalu supaya dunia industri film ini kelihatan membaik, tumbuh dan membaik kan gitu. Tiba-tiba ada nih. Nah menurut gua itu kan sama aja kayak standar kelulusan dokter misalnya gitu loh. Mau diperbaiki lewat aturan-aturan baru Kementerian Kesehatan supaya kita punya tenaga medis yang cukup baik dan berkualitas misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang sekolah di STM. Iya, STM jadi dokter gitu. Dan disahkan lagi jadi dokter. Padahal dia ngertinya cuma motor. Kayak gitu loh. Mas montir mas, harusnya bukan dokter mas. Iya. Itu, ya kan bongkar pasang juga. Ya tapi kan itu jantung. Bukan busi. Kayak gitu loh. Nah itu wajar dong kalau kemudian akhirnya ada hujatan. Karena menurut gua gak mungkin selamanya kita menganggap sebuah permasalahan dan kasus itu kalau gak suka diem aja. Iya sama kayak pemerintah. Kalau kita gak suka diem aja gak bisa. Gak gitu bisa, gak suka diem aja tuh gak bisa menurut gua. Kalau emang itu dia dirasa tidak layak dan tidak pada tempatnya, emang harusnya dilawan gitu. Lu lah tugas sebagai anak muda sekarang lah, coba lawan itu siapa itu yang kemudian di-ban kemarin tuh IG-nya. Coba cari sekarang juga. Kejar iya, lu apa kijang lu harapan itu. Anak Tangsel sekarang tuh lu, Bon. Lu sebagai preman yang ditakuti. Gimana kita masuk ke paripurna gitu. Stop.
stop, gak beres nih. Kumpul-kumpul gak beres nih. Kumpul-kumpul apa sih nih? Apa sih joget-joget kamu dipegang-pegangin? Jangan joget-joget Kamu kamu. punya kekuasaan untuk itu. Bo. Eko ngapain? Kamu. Kok jogetnya kenceng banget. Pasa. Pasha juga. Ada pasti umur. Kenapa? Pak Eko kenceng banget jogetnya. Gue bilang bukan YKS ini. Bukan YKS. Bukan yuk kita sahur. Betul lah, punya bisa. kekuasaan. Tapi bisa lah lo anak-anak buah lo kerahin gitu bisa lah ya. Bisa. Yakobus belibet. Jadi teman kita ada timur. Mukanya serem kalau ngomong belibet. Tapi lo kenapa gak bikin konten itu? Konten apa? Ya POV nonton. Kan saya menolak, nggak mendukung. Ya kan. Ntar malah bikin sensasi aja gitu maksudnya dari hal yang negatif gitu. Jadi kan mereka ke promosi juga malah. Sedap. Takutnya nonton Katakan jutaan ya. iya, katakan tidak pada selingkuh. Kok selingkuh sih? Udah salah tuh. Ya udah lah gitu Udah lah salah pokoknya. Nggak boleh didukung. Lu kan IG lu kontennya kritik-kritik. Kaya lo. Iya. Emang sebel ngapa emang? Kagak boleh gue sebel. Ya boleh. Misalkan di rumah gue ada yang naruh tai, masa gue gak marah? Makanya gue sapu, gue siram gitu. Itu cara gue. Ya beda lah. Beda. Pun kalau misalkan kita ngehujat nih satu Indonesia nih jutaan, yang nonton juga 1.000. Kalau yang nonton 1 juta tambah marah gue. Tapi kan yang nonton 1.500. Gimana? Kita berandai-andai nih. Gimana kalau ternyata itu yang nonton sampai gak usah 1 juta deh. 100.000. 2 juta. Begitu. Banyak. Begitu sukses. Kayaknya 2 juta, 2 jutanya gue tonjok. Jangan disupport, jangan disupport. Masuk ke bioskop kumpul-kumpul apa nih? Nonton apa sih kalian? 100.000 deh bisa kita asumsiin. Saya nonton 100.000. Sebel sih. Gue sebel banget sih 100.000. Kalau nyampe 100.000 aja lo sebel? Sebel. Ada yang nonton aja sebel sebenarnya. Kalau gue pribadi ya. 1.500 aja gue udah sebel. Ada yang Cuman nonton sebel kecil karena 1.500 kan. Parkirannya 2.000 gitu maksudnya. Sebel kecil gimana sebel kecil? Sebel gede. Ya, Sebel sebel. Sebel kecil. Aneh sih, ada yang nonton juga udah aneh sih. Harusnya kan niatnya kan dari awal cancel culture kan. Asik banget ya. Tapi 1.500 itu termasuk cancel culture belum? Menurut lo? Belum itu masih belum. Masih banyak Apa? Set culture. Cancel culture. Belum itu. 1.500 gak termasuk cancel culture menurut lo? Belum itu. Dikit tau itu Bun. Dikit, cuman kan yang videoin akhirnya viral di bioskop pada nonton itu kan yang bikin jadi kelihatan gede. Emang secara by data kecil 1.500, tapi yang viralin di bioskopnya itu loh akhirnya jadi kelihatan kayak kok ditonton sih gitu, harusnya nggak usah, udah biarin lepas aja gitu. Kan kalau sudut pandang lu kan ngapain sih ditonton sih, nggak usah, itu kan jadi support. Masalahnya yang nonton juga dapat keuntungan. Ya buat konten. Buat konten menghina. Iya sih. Bener. Teman-teman, Tapi ada habis- beberapa habis ada nonton. beberapa yang bagus tau reviewnya. Yang menurut gue tetap secara objektif ngatain, tapi bagus ngatainnya. Oh main cantik lah, nggak cuman tai, ini mah tai, ini mah udah gue bilang tai. Gue malah jadi pengen bikin kayak gitu. Gue udah bikin chat Film ini mah tai. Gue sih udah duga nih tai, pas gue tonton tai. hampir mau sama loh, orang mau Demon Slayer udah gila apa itu animasi. Head to headnya sama animasi dunia. Gila apa. Bareng apa lagi sih banyak tuh dia barengannya. One for All tuh. Ting ning. Ting Ning, barengan sama Ting Ning. Kalau Ting Ning kalah sih parah sih. Murka, kalau Ernest murka gitu. Murka pasti. Tapi Ting Ning tuh head to head sama sore reviewernya oke lah. Oh ya? Jadi kayak ini bagus banget gitu, karena nggak cuma komedi, ada ini. Ya ada yang bilang bahwa ini debutnya Kristo yang gila, apik lah, yang pas. apik banget gitu loh, yang bagus banget gitu. Debut tapi kayak nggak debut gitu. Iya, kayak udah profesional, udah lama. Profesional aja. Tapi kayaknya pas sekarang penonton film tuh udah mulai kayak, oh yang ngeluarin Imaginary nih gue nonton kayaknya udah pasti bagus gitu loh. Nah, Kayak. udah ngasih standar yang bagus. Gitu kan ya? Imaginary-nya bagus mulu kan. Jadi pas Kristo bikin dan iya bareng Imaginary kayak, oh Imaginary tapi yang bikin bareng Imaginary pasti bagus nih. Berarti IP-nya udah oke Akhirnya banget. Kristonya juga kena. Tapi emang bagus, lu udah nonton? Belum reviewnya. Gue mau nonton. Jangan berpendapat kalau belum nonton. Ya kan gue bilang reviewernya. Reviewnya bagus, reviewnya bagus belum.
Bagus. Tapi menarik kan pakai konsep Break the Fourth Wall kan ini konsep filmnya. Seru itu. Kayak udah nonton nih. Kayak udah nonton. Trailernya ada. Ya kan, Ya udah nanti kita nonton. Ini nonton yuk. Jangan langsung nonton. Gue mau nonton Demon Slayer. apa lo tetap akan milih Demon Slayer dulu daripada nonton Ting Ning? Demon Slayer dulu baru Ting Ning. Jadi lo nggak mau apresiasi film Indonesia nih? Ini dulu deh, One for All dulu. One for All kan untuk Indonesia tapi itu kan film Indonesia yang buat loh. Tapi sebusuk itu sih kalau misalkan ada bilang gue mau nonton untuk Indonesia, enggak Indonesia enggak suka. Ada keduanya, kita tungguin deh. Sequel lah. Ada keduanya, siapa tahu lebih bagus. Ngelunjak udah Siapa begini. tahu lebih bagus, budgetnya lebih gede. Oke, film yang lagi, tapi kemarin tuh Fantastic Four aja cepet ya. Cepet turunnya, cepet banget turunnya. Nggak sampai 2 bulan. Saking banjirnya film Indonesia loh menurut gua. Saking banyaknya film, kesempatan bahkan untuk film-film Hollywood itu, makanya itu yang makin bikin gua ngerasa brengsek gitu loh. Film Hollywood aja gitu, opportunity untuk naik itu berat. Yo. Gampang geser. Kok tiba-tiba Sabar. Ada yang animator lagi nonton. Udah sih ngomongin mulu gua. Udah apa? Sampai bagis banget. Ini siapa yang ngomong udah, Pak? Nah, tapi kalau sekarang nih, ini ada apa aja sih? Kita lihat ya, ada apa aja ya? Kita lihat prioritas lo untuk nonton film. Kita cek. Sihir Pelakor. Oh, Indonesia lebih banyak ya? Emang lagi banjir film Indonesia. Maksud gue tuh gue sebel banget kalau pada akhirnya ini akan mengorbankan slot buat beberapa film yang sebenarnya bagus. Oh, paham. Di situ gue lebih kayak ngerasa, karena gue pernah ngerasain ngantrinya slot 21 gitu loh. Kalau tiba-tiba gara-gara film ini 3 hari mundur jam tayang beberapa film yang menurut banyak orang jauh lebih bagus, kan aneh juga. Kan aneh banget gitu loh. Animasi aja ada 3. Smurf, Doraemon. Iya tuh banyak. Ali 2 The Movie, Bad Guys. Animasi aja udah banyak. Ada apa jadi? Sore masih tayang ya? Masih kuat banget itu. Believe. Ini film Indonesia nih, Panggil dari Kubur. My Daughter is a Zombie aja katanya bagus. Gue udah lihat trailer ya. Pamali. Demon Slayer, Latazan, Shadow Age, Jackie Chan gitu. War 2. Shadow Edge, Jackie Chan. Jackie Chan ini. Udah tua loh dia. Ya kan udah dipanggil Mbah. Mbak Jackie. Oh iya Jackie Chan bener. Bener, Jackie Chan. Sihir Pelakor. Sihir Pelakor. Oh iya ini Sihir Pelakor. Andai ibu tidak menikah Darah dengan... Nyai. Materialis. Kok lebih banyak lu sih? Apanya? Gue Bekasi. Gue tiks. Emang Bekasi filmnya sepi. Apa judulnya gak ganti-ganti? Kan gak langsung gitu loh. Biasa, Pretty Crazy, Latazan, oh iya lebih banyak deh kalau Jakarta. Iya banyak banget. Fantastic Four aja masih tayang. Superman aja masih tayang Jakarta. Naked Gun. Untuk cuma 2 hari tuh si film-film itu. Anjing masih nongol lagi Merah Putih One for All. Makanya. Oh iya ada. Tapi di Makassar. Puri. Di Puri, Jakarta di Puri. Tuh. Oh iya. Cuma satu jam tayang. 17.05. Yuk. Enggak yuk, responnya bukan yuk. Merah Putih One for All. Ih, sedih gua. Komika yang lagi jelek siapa? Yang lagi jelek. Tobias, muka jelek banget sumpah. Enggak, apanya nih? Jangan mukanya apa, stand up-nya. Stand up-nya? Yang lagi jelek. Susah juga. Gak ada ya? Gak ada. Nah, tiba-tiba ada komika jelek tapi dapat kesempatan main di Stand Up Fest. Marah gak lo sama Ajis? Marah gak lo sama Ajis? Gak, marah sih. Marah gak sama Ajis? Jujur. Ya kan kemarin waktu istrinya Panji naik kan banyak yang gelisah tuh. Ya kan hampir sama kayak gitu gak kasusnya? Iya sih. Gak marah Pak. Belum pernah open mic, tiba-tiba layak tampil di Stand Up Fest. Oh tapi track record pernah pecah. Enggak, gue gak ngomongin. Enggak, ini mah dia benar-benar out of nowhere aja. Marah gak lo sama Ajis? Enggak. Soalnya gue udah naik. Yang akan marah adalah komik bagus yang belum dapat kesempatan untuk naik. Tapi lo tetap gak akan marah karena lo ngerasa bahwa IP stand up itu harus dijaga. Oh cukup
Tapi beberapa kayak misalkan gue nonton stand up fest, ada yang kurang, gue tetap sebel. Nah itu dia maksudnya. Sebel kayak. Gini deh, kayak lu kemarin ngapain sih di situ? kita gitu. ngomentarin si siapa yang dari Medan Suci 11 kemarin? Yang dari Medan. Oh, Ramos. Kan emosi kan? Emosi. Tetap emosi gitu. Lo dapat kesempatan di antara banyak orang yang pengen ngambil kesempatan ini tapi nggak dimanfaatin dengan baik. Betul, Maksud gue gitu loh. Betul. Gak semua film bisa tayang di 21. Jadi kalau gue lebih marah sama kok 21 gitu sih gitu loh. Gak ngerasa sebagai bagian dari industri film Indonesia padahal lo tolak ukurnya dan satu-satunya channel yang bisa buat banyak penonton dan sineas untuk mengukur apakah mereka layak atau tidak layak. Tapi mungkin 21 Ini galeri seni nih. Galeri seni paling keren di Indonesia apalah misalnya. GKJ gitu misalnya. Semua pelukis ternama doang yang boleh pameran di sana. Tiba-tiba ada yang bukan. Kan orang nganggep berarti kalau lo bisa pameran di sana keren. Atau lo nganggep stand up fest sama kan lo semuanya mules nih begitu mau ada stand up fest. Betul. Mau ada jambore mules. Iya. Gak boleh materi lama lagi. Ya kan? Kalau nggak diomongin di podcast. Nah, berarti lu udah punya stand up fest ada parameternya bahwa harus materi baru dan harus bagus. Lo menganggapnya gitu dong, ya kan? Menganggapnya begitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue, lo marah nggak kalau tiba-tiba ada yang jelek gak pernah open mic tiba-tiba muncul dan diizinin oleh Ajis 2000? Mungkin marah, gue tanya kenapa dia naik? Iya soalnya dia bayar kita Job. Jadi ada beberapa ini, pokoknya setara lah sama BCA. Oke, gitu mungkin. Atau mungkin begitu juga. Tapi kan gak buat lo duitnya. Tetap aja. Kan support acara. Kalau gue ngeliat, gimana sih? Apa sih gue cuma geser badan doang. Gue cuma geser badan. Dimusuhin gue. Tapi gini. Duitnya bukan buat lo. Iya, tapi kan reasonnya kan buat seluruh acara. Buat kesejahteraan kita acara. ngomongin bukan buat lo dan belum tentu juga ternyata acara itu tanpa duit itu gak bisa tayang. Kan 21 begitu. Tanpa film itu pun tetap bisa tayang. Berarti yang salah 21 nih. Ya lo marah gak sama Ajis 2000? Udah pertanyaannya gitu Gue aja. marah sama 21. Sama 21 aja. Diancam kali 21 nih kita nggak ada. Coba aku telepon dulu kan 21. Tayang gak? Kalau gak tayang gue sobek nih layarnya. Lo marah gak sama Ajis 2000 kalau kasus kayak gitu? 21 sih malah. Gak ada yang berani. Susah. Nah, marah sama 21. jangan-jangan semua sineas gak ada yang berani sama 21. Sama seperti lo gak berani sama Ajis 2000. Ngerti gak maksudnya? Ya. Jadi akhirnya kayak gitu-gitu gak ada filternya. Lolos. Seandainya ada badan monitoring yang kemudian bisa mengawasi bahwa siapa sih yang berhak tayang di sini. Ivan Seventeen. Dia kan duta perfilman Indonesia. Bukan duta dong, dia ketua film Badan Perfilman Nasional. BFI. Temen gue lagi, gue telepon ya. Gak usah. Temen lu? Gak usah ditelepon juga. Nggak usah. Gak usah ditelepon juga. Wah cepet. Ya halo. Halo. Ya. Oh Gojek ya. Keren nih Ivan Seventeen. Blok I nomor 7 yang ada mobil. Ya, nanti di bawah ada orang ya. Respect orang. Ya udah di depan tuh, tolong dong. Udah di depan, Gojek lagi, yo. Gojeknya datang. Kau jaga selalu hatimu. Tapi bisa nih gue telepon nih Ivan Seventeen ya. Gak usah ya. Gak usah, gak apa-apa. Nggak usah. Gak apa-apa. Ivan Seventeen. Lucu sih. Ya, boleh ya. Gak usah. Lucu Oke, sih. telepon ya. Gak usah. Lucu sih. Kalau ditelepon lucu sih. Telepon itu one for all kenapa dilolosin? Lucu sih. Tapi enggak, kalau gue takutnya gitu. Bahwa budaya kita tidak merasa memiliki atau bagian yang bertanggung jawab terhadap sebuah IP atau terhadap sebuah industri. Jadinya, ya walaupun 21 itu ranah komersial ya. Kan emang tidak bagian dari persatuan perfilman, bukan juga bukan. Iya. Tapi kan ya gue sayang aja gitu loh. Biar gimana pun juga dia adalah ujung tombak industri perfilman. Gak bisa gak ada tempat lain soalnya Pintu industri. Iya gak ada tempat lain. Channel distribusi film tuh untuk ngomongin sinema gitu ya, di mana lagi? LK21.
Ilegal itu. Udah jadul banget tuh, udah jadul banget tuh. Ilegal itu. Udah jadul banget tuh. Itu ilegal. Lo sering download ilegal? 2011. 2010. Berarti 2011. 14 tahun yang lalu lo sering melakukan kriminalitas ya? Betul. Jadi bioskop out. Selalu melawan kriminalitas. Selalu melakukan. Oh, iya. Ya, bajak. Sih. Udah fitnah, udah fitnah narkoba. Tapi itu setara itu sama. Iya sih gua begadang sih 3 hari. Film. Sama ini bumbu Indomie. Tapi lo downloadnya di mana? Hah? Downloadnya di mana? LK21. Enggak, di rumah pakai kuota sendiri atau numpang. Gitu. Numpang wifi. Nah, nyolong lo 2 tuh udah. Wifi sekolah. Wah, parah kacau. Kok bisa sekolah? Betul ke sekolah betul film doang? Betul. Ucup download ini One Piece Di sekolah? wifi ini Uin. Berarti secara moral hidup lo gagal ya? Iya, betul. Simpel banget kesimpulannya. Moral, ekonomi semuanya nggak ada. Oke, tapi kalau gue gitu, pandangan gue. Kalau nggak ada yang kemudian berani protes ke kalau gue 21 sih kalau gue. Iya. Gue 21. Kenapa diizinin tayang? Gitu loh. Kalau emang ternyata terjadi kericuhan, lo mengorbankan IP yang lo bangun berpuluh-puluh tahun, lo ngorbanin industri film juga, ya menurut gue sayang aja. Toh tanpa itu tayang gitu, dia bisnisnya nggak keganggu. Iya. Betul. Kalau ngomongin realitanya ya, nggak tahu kalau ada apa-apa di balik itu. Tapi kan nggak akan keganggu. Ada banyak film lain yang kemudian punya potensi ditonton dibanding itu yang jelas-jelas mengalami cancel culture. Dan emang nggak ada tuh perjanjian bayar tuh nggak ada. Setahu gue naik untuk kita cuma minta slot, dikasih jatah sama dia, ya udah naik. Nanti begitu laku bagi 2, udah gitu doang kok. Iya mungkin gue mau ini nih ditaruh tanggal 14. Orang penuh goblok. Ini nih ada sih. Gimana? Gitu. Ya tapi ya makanya kalau mau ngomongin nggak ada kerugian material gitu loh. Toh dia itu ya harusnya ya kalau dari sisi gue mikirnya adalah Sisi bisnis. bisnis kan nggak cuma masalah material yang kemudian diterima hari itu. Tapi ngomongin bahwa keberlangsungan film Indonesia tuh sebenarnya penanggung jawab itu gua. Yo. Karena mau ditayangin di mana lagi. Gitu. Kepercayaan penonton itu lagi bagus-bagus ya pengen datang ke bioskop. Kenapa mesti gua rusak ya? Harusnya. Nah iya dong. Gak mikir. Tapi kan ada beberapa platform yang memang ya udah yang penting ada supply-nya. Kayak misalkan Comika. Ada loh stand up yang kurang lucu, nggak dikurasiin Itu gua ngerti kenapa. videonya. Gini nih. Poinnya adalah kalaupun dia tidak dikurasiin ya, secara bisnis model itu tidak semapan 21 loh. Oh, betul. Tidak, kan bisa ditayangin tempat lain juga. Kalau mau ngomongin banyakan aset, banyak. OTT juga dulu awalnya begitu, nggak semua filmnya bagus. Tapi semua aset dibeli aja sama dia untuk menuhin kayak video. Nggak semua film bagus kan? Tapi dia perlu aset, gitu loh. Dinaikin aja semuanya supaya siapa tahu ada yang nonton, kan gitu. Nah ini kan 21 kan orang bayar dulu baru nonton. Jadi bukan masalah aset, asetnya pun ngantri, banyak yang pengen tayang dan punya potensi penonton juga. Oh, dan asetnya juga ada expirednya ya. Iya. Nggak di keep gitu. Toh OTT itu juga bergantung atau misalnya Comika gitu itu bergantung sama reference lo juga kan. Begitu lo misalnya gue nyangkut di satu reference, misalnya dia terus ya udah dia terus aja yang gue ambil. Lagi maksa banget bioskop, ngapa sih itu sih? Rilis aja, upload rilis aja. Makanya di kepala gue YouTube aja part 1, YouTube. part 2. YouTube aja YouTube. YouTube, maksa banget di bioskop. Tapi ya pokoknya gue sih tetap gak terima sama 21. Kalau gue. Kalau gue nggak terima sama produsernya aja. Semua yang terlibat ngapain sih lu? Karena gini nanti ke depannya, kalau emang ternyata yang kayak gitu punya peluang, akan muncul produser-produser asal-asalan yang ngerasa bahwa bisa tayang. Oh iya benar. Karena nggak ada remnya. Makanya ada beberapa opini orang yang ini menghina industri perfilman. Betul, gue setuju. Gue setuju itu. Gue setuju. Makanya kan ada tagar boykot story di repost. Nah gue ikut juga tuh. Masih boykot tayang apa sih? Itu boykot itu.
Oh, buat Mas Sorol. Apa kita tunggu yang keduanya aja kali? Tunggu apa lu? Siapa tahu bagus. Enggak. Masih Maksud gua kalau Masih bikin ngarep. film tuh kan udah ada referensi orang-orang, juga referensi standarnya tinggi gitu. Jangan kayak bikin konten pribadi, reels pribadi, bikin aja dulu nanti ke depannya bagus. Enggak, ini tuh udah ada standarnya. Kalau lu kan nggak perlu ada Dia standar. nonton Jumbo kali ya, nggak nonton Toy Story ya? Siapa? Itu orangnya yang bikin. Iya, dia nontonnya Lalu, emang- tersanjung. Ini tersanjung. Dia nontonnya apa sih animasinya yang dia tonton tuh? Intil dan Filmnya Bayul. Marvel, Superman. Udah parah tuh. Udah parah banget. Udah parah banget. Filmnya Marvel dia tonton Superman sama Batman. Udah beda tuh. Udah beda itu. Apa sih yang dia tonton sebenarnya? Filmnya Marvel, Superman, Batman lah, film Marvel. Goblok banget goblok. Karena kalau misalnya kan dia diundang tuh ditanya-tanya tuh di interview. Kalau misalnya dia ditanya nih, apa kira-kira film rekomendasi dari Mas yang sekiranya semua orang harus nonton. Tutur tinular deh dia jawab. Emang, oh jadi lu menganggap film Tinoro itu jelek? Bagus. Bagus. Tutur tinular. Tapi di umur gua, Tutut Tinular, Brahma Kumbara, tetap membanggakan. Betul. Karena standarnya masih di situ. Iya. Kalau ditonton sekarang pasti aneh, pasti nggak sesuai gitu loh. Udah beda referensinya. Tapi gua SD nonton itu. Tahun 80-an tuh itu dianggap keren walaupun burungnya tuh kaku banget gitu. Yo. Oh, kalau dulu lancar pasti kelihatannya ya. Tapi akan tetap kelihatan. Bukan karena nggak ada bandingan sesmooth sekarang. Nggak ada. Mau nonton apa? Makanya dulu tuh kita nonton Saras 007, kok ya 008. Jangan dikurangi. Nomor siapa itu? James Bond itu. Sorry 007 James Bond. Iya kayak Saras 008, Tuyul dan Bayul. Kita nonton mes kok. Panji Millennium. Panji Millennium. Aneh, gerakannya aneh tapi karena emang Lo nonton standar- Robocop dulu juga mes kita. Iya. Coba sekarang dibandingin sama Iron Man. Iya. Jadi culun. Iya makanya. Jadi culun. Terminator 1. Terminator 1 kaku luar biasa. Iya maksudnya ya standar itu. Rambo luas Rambo. Rambo keren. Luas tapi dia. Iya. Emang bukan animasi sih. Bukan makanya. Orang hidup Iya ya. orang beneran ya Rambo ya. Emang orang itu kan. Emang orang itu. Sama kayak film Rocky. Orang itu Rocky loh. Yang mainin. Sama lagi aktornya sama. Aktornya sama. Mirip lagi Rocky sama Rambo. Bukan emang sama orangnya sama, aktornya sama. Emang sama orangnya. Kayak Reza Rardian, nih kan walaupun beda-beda kan karakternya sama, orangnya Oh sama. iya ya Habibie ya. Mirip ya Habibie. sama Reza Radian ya. Beda tinggi. Beda tinggi. Ini deh apa namanya film yang lu tonton sekiranya tuh jeleknya sama kayak Merdeka One for All gitu. Kayak Apa? Ya. Gak usah ditonton lagi gitu. Orang gak jangan sampai nonton ini. Nggak ada. Terus lu gak pernah nonton film jelek? Ya misalkan. Gak sejelek One for All dah tau gak rekomend banget menurut lu gak recommended. Ya paling film horor dulu yang cuman bokep-bokepnya doang. Yang jump scare-nya tuh tipis. Tapi seksi-seksinya yang diumbar. Yang mana? Lupa gua namanya apa. Lu nonton Tapi yang bokep dulu-dulu. kan? Nonton bokep kan itu. Oh iya dah. Enggak tapi. Salah nonton itu. Asia Enggak. Kamera ya Asia Kamera. Iya kan dulu era-era sebelum Joko Anwar kan kadang-kadang kan film horor tuh lebih ke seksis kan. Iya, betul. Nah yang kayak gitu-gitu gue kurang suka. Pas gue nonton kayak ya apa sih ini gitu. Tapi itu emang terjadi di tahun segitu tuh gara-gara embargo politik. Jadi ekspor tekstil kita itu kan ditukar sama budaya Amerika masuk ke sini dan kita sempat diembargo tidak dapat tekstil kita yang gak bisa diekspor ke sana terus kita nggak dapat film. Jadi kita di era kegelapan film Indonesia yang kemudian yang bikin itu, lo perhatiin deh, gak ada film Amerika sama, gak ada film Hollywood. Emang kita gak dikasih. Enggak itu tahun berapa itu? 80-an. 80-an kan gue belum lahir. 90-an. Soalnya setahu gue tuh tahun-tahun 2007 ke atas sebelum 2010 gimana sih gitulah pokoknya. Nah itu tuh masih horornya tuh masih seksi. Emang ada, tapi itu kan karena sineasnya menganggap bahwa standarnya di situ. Tapi sebelum itu terjadi, gitu ya, itu sejarahnya itu emang kita diembargo, nggak dapat jatah. Jadi dulu tuh perjanjian ekonominya, kalau kita ekspor tekstil, gitu harus ke Amerika dengan harga sekian, terus nanti kita dapat film, gitu loh. Nah itu sempat terjadi tuh, dan kita nggak dapat jatah film. Dalam juga reasonnya itu.
Gitu. Tapi memang power film oke banget ya. Sampai ngerubah ini kan Korea Selatan. Jadi tuh dulu Korea Selatan tuh kan bisnisnya kan bisnis mobil, mesin, dan lain sebagainya. Belum ada tuh bisnis entertainment. Muncullah Jurassic Park. Keuntungannya melebihi penjualan mesin-mesin itu. Padahal kan modalnya tuh cukup besar di industri mekanik ini kan. Makanya mulai Korea Selatan kayak kita bikin aja entertainment. Tapi emang negara-negara yang tidak memiliki sumber pendapatan negara lewat sumber daya alam pasti akan jualan ekonomi kreatif. Inggris contohnya itu nggak punya gas, nggak punya minyak, makanya dia jualannya itu ekonomi kreatif yang dijual. Salah satu sektor pendapatan negara yang paling tingginya itu pasti lewatnya lagu, lewat film. Pokoknya semua sektor. Iya, lewat film, kayak gitu-gitu. Semua sektor hiburan itu yang digedein gitu loh. Jadi Korea sadar betul juga gak punya sumber daya alam kayak kita. Gitu. Makanya tadinya dia kan di Emang kita punya sumber daya alam? Apa nunjuk doang? Lah, coba tanya lagi. Emang kita punya sumber daya alam? Sama aja. Ada sih. Ada, cuma yang megang orang lain. tenang aja nggak apa-apa ngomong aja kan kalau soal dikobuser Kok bisa bensin mentah di sini ngadonnya di Singapura? Singapura kan lebih kecil dari Jakarta. Ngadonnya di Singapura. Gak boleh. Hah? Apanya nggak boleh? Itu ngadon di Singapura. Hah? Ya jangan dong. Mandiri lah. Katanya dari hulu ke hilir kata itu tuh. Yang anak Jokowi. Siapa? Hah? Gibran. Dia ngomong gitu. Ya. Ini gue baru tahu nih. Coba apa aja ngomong apa aja. Iya kan hilirisasi. Iya yang kencang. dari atas denger. ke bawah. Yang kencang. Hah? Yang kencang. Ya kan di hilirisasi. Udah mulai ragu nih. Gitu punya backing gak? Nggak ada. Ini backingan lu coba analisis. Jadi kebuset, tenang aja. Jadi kok bisa bro. Coba lagi. Dah. Males gue ngomong. Tapi ya pokoknya gitu bahwa kemudian kalau setiap negara yang ngerasa tidak punya sektor sumber daya alam terutama gitu biasanya ngembanginnya di ekonomi kreatif. Argentina tuh. Kenapa Argentina? Kenapa tiba-tiba Argentina? Jual Messi makanya. dia pasti. Mahal banget tau Messi tuh. Iya. Jual Jual Messi mahal, sumpah. Messinya Messi. Soal hari kemerdekaan beli Messi dapet. Dapat Maradona. Walaupun udah tua masih luar biasa. Udah meninggal. Belum. Lah, Maradona udah meninggal. Gue yang hidupin. Maradona udah meninggal, Jup. Lu gak pernah nonton Takraw sih? Apa hubungannya? Oh 2020 udah meninggal. Tapi tangan masih hidup. Tangan Tuhan ya mah. Tangan Tuhan. Peringatan hari kematian Maradona hari ini. Coba tanggal berapa? Kena COVID. Oktober, November. Iya. 25. Ini tayangin November. Udah basi Konforol udah basi. Tayanginnya kelamaan. Konforol udah basi. Siapa lagi negara yang kayak gitu? Portugal. Juara. Lagi yang mana pertanyaannya? Negara mana yang kayak gitu ya? Juara Arab lagi ya? Iya mahal itu. Oh berarti India Bollywoodnya, Spanyol telenovelanya. Oh kalau India banyak banget. India sumber daya alamnya iya, tenaga kerja juga iya, gitu. Film juga iya dia. Bahkan Microsoft bilang gitu ya, gue ngambil karyawan India soalnya takut dia bikin sendiri. Emang sebenarnya kalau tenaga IT India sama Indonesia beda tipis lah. Cina tuh nggak dilempar keluar buat mereka aja. Buat mereka doang. Iya. Dan dia kan sanguinis. Jadi walaupun lu lahir di luar negeri, lu tetap Cina. Jadi kewarganegaraan ada dua. Kayak lu kan dua kan ya?
Apa aja satu coba apa? Ayo. Satu Indonesia. Nah, satu lagi. Mongolia. Penjajah banget gue dulunya. Penjajah banget. Gue dulunya mau Apa ngeliat. coba satu lagi? Apa sih itu satu? Satunya Wong Fei-hung. Udah aktor tuh. Udah aktor. Dia kan dari negeri Cina. Udah dia. apa? Dari negeri Cina loh dia. Nah, Wong Fei-hung nih. Bisa silat dong lo. Lah Bang Fe. Udah beda mas. Udah beda tuh. Beda, Mas. Karate dia. Karate kan Jepang. Beda. Oh, gue Lo juga nggak lihat emang kalau ada sabuk karate made in Jepang. Kungfu Cina. Oh, kungfu. Kungfu Cina. Tapi lo pernah dengar nggak bahwa orang Cina nyebutnya kungfu? Apanya? Orang Cina ngomongnya kuaile. Sing sushi kuaile. Asal aja Udah bahasa mulai Cina lu ngasih. nih. Asal aja bahasa Cina lu nih. Kue tiao. Udah makanan tuh. Udah makanan. Udah tuh. jajanan pinggir jalan malam gitu. Ada pakai telur ya. Sama kalau olahraga kue tiao. Kungfu juga. Kungfu juga emang. Kungfu. Kungfu panda. Oh iya kungfu ya. Kungfu. Bener ya? Tapi kan kalau Jet Kundo apa tuh? Yang kayak Bruce Lee Oh punya. iya, Jet Kundo. Nggak tahu lagi gua Wing Chun. Wing Chun. Ya, masih satu turunan sama Jet Kundo. Oh ya? Lebaran ngumpul dong. Ngobrol, emang lebaran ngobrol. Satu turunan lebaran ngumpul. Jet Kundo. Salim sama kungfu. Salim dulu sama kungfu. Tapi kan tuan Wing Chun kan? Hah? Tuan Wing Chun apa Kungfu? Ya nggak tahu ya dipanggil bang yang mana. Lucu banget ada orang namanya kungfu. Salim dulu sama kungfu. Tuan Mincin tahu kan? Iya, masa ada orang bela diri sih. Kong Wing Chun, Bang Kungfu. Bang Kungfu, namanya Bang Kungfu. Sama Bang Kungfu. Dek silat berdatang nih dari Indonesia. Muay Thai. Muay Thai. Bang Muay Thai, Bang Muay, Bang Muay. Bang Muay. Bang Tai, Bang Tai. Bang Tai. Masa nama-nama. Ini yang paling kecil baru datang tinju nih. Tinju baru datang tinju. Tinjunya sama UFC. Salim tuh banyak tuh saudara-saudara tuh banyak tuh salim. Bela diri tertua apa bela diri tertua? Lari. Bela diri tertua lari. Iya. Apa bela diri tertua? Ini apa ya? Coba penasaran gua. Ya coba cari. Hah? Lah, kayaknya melarikan diri dah. Bela diri tertua tuh. Kan bela diri kan gak harus berantem. Bela diri. Apa olahraga Ini tertua? gue Pak? lari sih. Hah? Kong silat. Kong silat. Apaan? Pankrasion. Apa tuh? Yunani kuno 648 sebelum Masehi. Apa ini tuh? Bela dirinya apa? Pankrasion, campuran gulat dan tinju di pertandingan di Olimpiade kuno. Hampir tanpa aturan, mirip MMA zaman dahulu. Wah, udah ada MMA. Kok beda nih? Di gua Kalaripayattu. Kalaripayattu Dari India. 3000 tahun yang lalu. Apa itu apa kalau ripaya tuh? Dari India pokoknya. Salah satu bela diri tertua yang masih dipraktikkan. Induk dari semua seni bela diri karena usianya sangat tua menurut Alice Academy of Self Defense. Oh iya. Iya nih. Xiu Jiao. Lah beda juga di gua. Belum ya, lu belum buka itu. Lu belum buka Di itu. gua berenang. Itu melarikan diri, bukan bela diri. Bela diri tertua tuh. Orang dinosaurus. Ntar gue lagi podcast sama komika-komika lucu yang Yang haus. Yang peang. Melayang. Ntar aja balesan, ntar aja. Kayang. Tadi gua kira tadi beneran Bang Ipan sih. Hah? Gojek, ternyata ojek. Ternyata ojek. Bagus. Tapi oke, berarti kan kesimpulannya gue tetap pengalihan isu, tapi nggak tahu ya isu apa yang kemudian pengen ditutupin gitu, saking banyaknya isu gitu. Kalau dibedah satu-satu semuanya lah, harusnya sih nggak ada isunya. Iya, pasti ada lah. Karena kontroversial banget itu. Kayaknya isunya tuh I miss you. Sorry. Kesimpulan gua sama apa kok. Males beropini. Gak apa-apa, takut diserang. Iya, gak apa-apa. Udah tak iya, gua makan ini apa Ya namanya? kalau gue sih nyebar hoax aja teman-teman. Ya, omongan gue salah semua, ngapa emang ribut fuck you semua. Orang semuanya dipak-pakin sih. Iya itu gak sopan banget, anak UIN gitu. Iya deh fuck you. Thank you. Pak kecil. Fuck you loh. Pak kecil.
Dah ya, yang penting mudah-mudahan sequelnya nggak ada lah. Udah itu aja sih. Sama Prequel deh boleh. Prequel. Sebelumnya ya. Sebelum terjadi itu. Lebih jelek lagi dong animasinya. Kenapa yang timur jadi keker sendiri, yang lainnya pada lidi ya? Iya, apa ya? Lebih mahal itu. Yang mirip-mirip Ambon yang merah. Yang merah. Keker sendiri. Ada review bang. Kenapa orang pada lidi semua, yang ini pakai steroid? Sampai dah.